Nah, itu ya, jadi terkait dengan karakteristik. Kemudian yang kedua, berikutnya tadi sudah ya, jadi disimpulkan memang dari ukuran dia lebih kecil, karena dia kinerjanya baik, tinggi, cepat gitu ya. Meskipun kecil, tapi dia harganya mahal gitu ya. Kemudian untuk cache memory ini makin besar kapasitas, maka dia bisa memperlambat proses atau kinerja dari si cache memory itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya prinsip kerjanya. Nah, terkait dengan prinsip kerja memori ini sebenarnya adalah prinsip kerja dari satu memori ya, berlaku untuk memori. Jadi memang ketika komputer melakukan proses read, kalau di sini mungkin proses read atau operasi baca. Nah, ini yang terjadi adalah si komputer ini akan mengecek keberadaan data lah, intinya Word ini adalah penyimpanan data gitu ya, yang bentuknya seperti dua byte memori gitu ya. Nah, ini akan dilakukan proses pengecekan dulu gitu ya. Diceknya di mana? Diceknya di si cache memory itu dulu gitu. Nah, kalau misalkan sudah dicek ternyata ada, maka data tersebut akan dikirimlah ke si prosesor. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka akan dicari terus ke memori utama. Nah, nanti blok memori yang isinya sejumlah data tadi ya, Word tadi ukuran dari satu data, nah ini akan langsung dikirim ke cache memory, lalu nanti akan dikirimkan ke si CPU atau prosesor jika diminta. Itu yang terjadi kalau misalkan data dicari dari memori utama. Nah, sehingga memang bisa kita simpulkan ya bahwa prinsip kerja dari si cache memory adalah untuk mengantisipasi permintaan data memori yang digunakan oleh si prosesor. Gitu. Kemudian yang penting lainnya adalah kalau misalkan tadi data diambil dari memori utama gitu ya, atau mungkin dari memori eksternal gitu ya, entah itu hard disk atau flash disk atau yang lainnya. Nah, ini kan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama ya menurut si komputer gitu ya, sehingga nah ini biasanya ada yang namanya waktu tunggu ya oleh si prosesor. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada sistem interkoneksi antar cache memory dengan komponen yang ada di sekitarnya. Apa saja? Yang pertama kaitannya adalah dengan si prosesor, lalu yang kedua adalah dengan si memori utama. Jadi posisinya dia ini di sini di tengah-tengah. Nah, yang menghubungkannya siapa? Yang menghubungkannya adalah si sistem bus. Nah, semoga sih yang sistem bus sudah dibaca ya. Jadi di sini ada sistem bus, ya ibaratnya dia jalan lah ya untuk mengalirkan data, mengirimkan data dan sebagainya gitu ya dari dan ke cache memory. Begitu ya. Kemudian nah ini sistem organisasi pada cache memory. Jadi yang apa namanya yang ada atau yang harus kita pahami bahwa tadi ya, bahwa memang si cache memory ini posisinya ini kan dekat prosesor ya. Jadi kalau tadi kita lihat, nah ini prosesor gitu ya. Nah, cache memory itu di depannya prosesor, nah ibaratnya ya. Nah, di sini ada sistem bus kan ya, ada sistem bus di mana sistem bus ini kalau misalkan teman-teman baca ada yang namanya data bus, ada yang namanya address bus, ada yang namanya control bus. Nah, ada tiga itu. Nah, di sini ada tiga-tiganya. Nah, di sini ada tambahan nih, ada tambahan. Ini sistem bus yang nanti menghubungkan si cache memory ini dengan komponen lain di luar cache memory. Ini ada buffer nih. Ya, ada buffer. Ada buffer alamat, ada buffer data. Nah, tugasnya apa sih buffer ini? Nah, tugasnya adalah si buffer ini sebenarnya seperti kalau dulu kita belajar kimia kan dia larutan penyangga ya. Jadi dia intinya adalah untuk menyimpan sementara gitu. Kenapa diperlukan? Karena di sini si buffer ini tugas utamanya adalah untuk menjembatani selisih atau gap kecepatan antara si cache memory dan prosesor dengan sistem memori selain itu gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa cache memory sama prosesor ini kecepatannya luar biasa. Sementara
memori utama atau memori eksternal gitu ya, yang posisinya jauh dengan prosesor. Nah, ini kecepatannya tidak secepat prosesor, sehingga apabila ada proses transfer data dari dan ke prosesor gitu kan ya. Nah, ini akan ada gap. Nah, kenapa ada gap? Ya tadi itu, kalau misalkan si memori ini kan cepat nih prosesnya ya. Jadi kalau misalkan menurut si memori kayaknya bisa nih langsung dikirim. Nah, karena yang nerimanya lambat gitu kan, ya misalkan dari memori mau dikirimin ke si hard disk gitu ya. Hard disk ini kan lambat ya daripada si cache memory. Nah, ini kalau nggak ada buffer, nah si hard disk ini nggak akan bisa menerima data dengan baik gitu. Karena ada gap tadi gitu ya. Ibaratnya mungkin kalau misalkan teman-teman diajarkan sama guru, gurunya ini ngajarinnya cepet banget gitu ya. Cepet banget, zuzut gitu. Nah, sementara kita gitu ya, mungkin yang belum ngerti sama sekali dari awal, itu kan jadi bingung kan, itu jelasin apa, jelasinnya kok cepet banget, ngomongnya kok cepet banget, nggak nangkep apa yang harus apa yang dijelaskan tuh nggak nangkep. Nah, seperti itu fungsinya si buffer. Jadi si buffer ini tadi fungsinya ya dari si cache itu dia nampung dulu sementara, ditampung di situ, disanggah di situ, untuk kemudian nanti dia akan dialirkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan dari si memori utama atau hard disk atau memori eksternal lainnya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari hard disk, nah hard disk ini kan lama ya. Nah, itu akan dikumpulkan dulu tuh di si buffer. Misalkan di sini, dikumpulkan dulu tuh di si buffer. Setelah banyak yang tertampung, baru langsung gitu dikirimkan ke si prosesor. Gitu. Jadi itu fungsinya. Jadi itu penting sekali ya, si buffer ini yang nantinya akan menjembatani gap kecepatan pemrosesan antara si cache memory dan prosesor dengan media penyimpanan lainnya. Nah, di sini ada beberapa unsur rancangan, mungkin ini nggak semua kita bahas, yang nanti mungkin sedikit kita bahas terkait dengan kapasitas, ukuran blok, terus proses mapping cache memory gitu ya. Untuk algoritma dan seterusnya ini nanti akan dibahas mungkin di level berikutnya ya. Nah, ini untuk kapasitas. Nah, dari kapasitinya, semakin besar kapasitas cache, nah itu tadi ya, semakin besar gap pengalamatannya. Nah, semakin besar maka apa yang terjadi? Maka semakin lambat pemrosesan yang dilakukan oleh dia. Nah, di sini contohnya ada AMD. Ini ada kualitas cache-nya besarnya 1 mega. Ya. Nah, ini nggak bagus. Kemudian ada lagi Intel. Gitu ya, sampai 128 kilo. Nah, kemudian untuk yang idealnya si cache memory ini sebenarnya kapasitasnya hanya sekitar 1 kilo. Optimumnya di 512 kilobyte. Gitu ya. Kemudian, nah ini untuk posisi dari si cache memory, kita lihat bahwa ini adalah CPU. Nah, dari cache memory itu sendiri ada level-levelnya. Nah, level 1, level 2, lalu baru memori utama. Kemudian, ke bawah ini adalah media penyimpanan eksternal lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat semakin ke bawah gitu ya, pemrosesannya semakin lambat. Semakin ke atas pemrosesannya semakin cepat. Gitu ya. Tapi semakin ke bawah memorinya makin besar, bisa semakin besar tapi dia makin murah. Tapi kalau makin ke atas memorinya makin rendah kapasitasnya tapi karena cepat prosesnya maka harganya mahal ya. Bisa sampai 1 nanosecond pemrosesannya, bayangkan. Nah, ini tadi level terkait dengan leveling ya. Ada level 1, 2, dan 3 secara umum. Level 1 ini biasanya sama dengan kecepatan prosesor. Nah, bisa jadi dia menyatu dengan chip prosesor. Kapasitasnya hanya puluhan kilobyte. Nah, kalau yang level 2 biasanya kecepatannya ini di bawah kecepatan L1. Gitu ya, posisinya di luar chip prosesor, kapasitasnya bisa sampai 8 mega, tapi dari 128 sampai dengan 8 mega. Yang ideal itu tadi ya, sudah disebutkan yang ideal itu sebesar 1 kilo dan optimumnya di 512 kilobyte sebenarnya.
Kemudian kalau yang level 3, nah ini lebih lambat dari yang level 1, level 2 ya. Biasanya hanya diimplementasikan terhadap beberapa jenis prosesor. Nah, ukurannya bisa sampai ratusan juta byte dari kapasitas. Gitu. Oke, seperti itu mungkin sampai yang cache memory pertemuan hari ini. Jadi nggak banyak. Nanti silakan untuk bentuk dan lain-lainnya nanti teman-teman bisa bisa dicari lagi. Nah, untuk kuliah tidak ada tugas. Nah, untuk berikutnya ke materi praktikum ya, saya jelaskan sedikit ya, sebentar. Nanti bisa dicek Evita-nya. Untuk materi praktikum sekarang yang pertemuan kelima ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu, ini sebentar. Ini saya cek dulu Evita-nya. Oke, untuk yang pertemuan kelima, semoga kemarin sudah dijelaskan ya sama Pak Ridwan untuk penggunaan kemarin sama Pak Ridwan, maaf sudah sampai mana dijelaskannya, takutnya overlap. Halo, halo, halo. Gimana teman-teman? Sama Pak Ridwan sudah sampai mana ya? Sampai pembagian perkalian, Bu. Nggak dengar, maaf. Sampai apa? Pembagian perkalian itu yang kalau kemarin kan Ibu sub sama sub sama add ya. Kalau Pak Ridwan Udah pembagian sampai perkalian. Uh-uh. Oh, udah. Udah jauh. Tapi untuk penggunaan emu-nya udah dijelasin. Masih dasar Bu sama kayak kemarin waktu Ibu itu. Oh ya, Agak masih sama. agak diulang kembali sama Pak Ridwan. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi untuk yang hari ini kan kita masuk ke ini ya, sebentar. Untuk hari ini kita masuk ke pemrograman assembly-nya. Pertemuan kelima ya, sebentar. Saya cek dulu untuk modulnya. Bogor hujan nih, aduh enak tidur nih kayaknya ya. Oh, ya Allah.
Saya share dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk hari ini kita lanjut untuk yang program kom aja ya. Ini belum ya dijelasin sama Pak Ridwan kan? Atau sudah? Belum, Bu. Belum ya? Ya, baik. Jadi kalau yang kemarin kan sebenarnya sudah mulai diajarkan ya beberapa sintaks untuk menggunakan assembly. Nah, di sini kita masuk ke pembuatan program. Jadi di sini kita membuat program yang utuh gitu ya di EMU 8086 gitu ya. Nah, di sini untuk model dari pembuatan program gitu ya, kita masuk ke program yang pertama yaitu program kom. Kalau yang sebelumnya mungkin seharusnya sih sudah dijelaskan ya terkait dengan jenis program. Ada kom gitu ya, kemudian ada exe. Nah, kita akan fokusnya di yang program kom saja gitu ya. Kenapa? Karena dia ukurannya kecil gitu ya. Jadi kita pakai yang simpel-simpel aja ya untuk proses praktikumnya. Nah, di sini ada strukturnya gitu ya. Yang pertama di sana ada .model small, .tools, ini ada masing-masing fungsinya sebenarnya. Lalu kalau misalkan mau ditambahkan label bisa. Lalu kalau misalkan mau ditambahkan interrupt ini nanti sesuai dengan apa yang mau dilakukan, apa yang kita perintahkan lah ya intinya ya. Nomor-nomor interrupt-nya ini pun beda-beda. Nanti saya share ya, ingatkan saya. Lalu setelah itu terakhir seperti biasa N dari misalkan label 1 gitu ya. Biasanya kalau misalkan kita buat label gitu ya, setelah label ini ada instruksi, misalkan ada instruksi apa gitu ya, misalkan ini ada JMP dan lain-lain gitu ya. Nanti instruksi dan lain-lainnya saya share ya untuk lampirannya. Lalu yang berikutnya di sini definisi atau arti dari .model small. Nah, ini sebenarnya dari si assembler ini ada beberapa model gitu ya. Jadi ini menentukan model apa yang kita pilih. Yang pertama ada tiny, ada small, ada medium, ada compact, sampai huge. Ya, kita pilih yang small saja gitu ya, karena dia ukuran kurang dari 1 segmen. Nah, kenapa nggak yang tiny atau yang lainnya gitu ya? Nah, karena ini bisa sampai kami nilai ini sebagai program yang nggak terlalu kecil banget gitu ya, nggak terlalu besar sekali. Nah, ini nanti bisa menyesuaikan juga sih kalau misalkan memang programnya besar dan ukurannya, datanya, kodenya, array-nya lebih dari 64 kilo. Nah, ini bisa digunakan yang model lainnya. Gitu ya. Nah, ini salah satu tadi yang saya disampaikan bahwa yang kita pilih ini program kom yang model small gitu ya, bukan yang tiny juga. Karena apa? Karena memang si compiler gitu ya, banyak compiler bahasa tingkat tinggi ini bisa komunikasinya, bisa komunikasinya sama si program yang model small, bukan yang tiny. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang kode. Nah, ya, kode ini menunjukkan kepada segmen gitu ya, bahwa di sini kode segmen ini fungsinya adalah untuk menyimpan program yang nantinya kita akan running. Ya, kemudian ORG 100H. Berikutnya adalah ORG 100H. Kalau ORG 100H ini biasanya gitu ya, biasanya ini nanti kita akan selalu pakai, kita akan selalu masukkan ya kalau kita buat program kom yang memang lengkap. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk ngasih tahu si assembler gitu ya, ngasih tahu pada saat dijalankan gitu ya, yang kemudian nanti pada saat dia mulai berjalan ini akan dimulai dari kondisi offset yaitu 100 hexa atau 256 byte. Sehingga nanti atau implikasinya adalah si emulator itu akan menyediakan 100 hexabyte kosong. Supaya apa? Supaya program bisa dijalankan. Gitu. Intinya seperti itu. Lalu ada lagi sintaks jam tujuan gitu ya. Tujuannya mau kita bisa isi dengan label apa gitu ya. Labelnya misalkan namanya jam terserah kalian gitu ya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya nama label
Yang penting labelnya itu nggak ada spasi dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi untuk perintah jam ini nanti bisa digunakan berikutnya adalah untuk di apa namanya supaya nanti bisa dilewatkan saja gitu ya, tidak diproses langsung misalkan ke label jam label 2, berarti nanti akan otomatis dia akan lompat ke label 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak pakai jam gimana? Nah, ini kalau misalkan nggak pakai jam, biasanya semuanya akan dieksekusi. Kalau semua dieksekusi, nah ini akan jadi lama atau bahkan bisa jadi programnya hang. Gitu ya. Kemudian untuk interrupt ini ada sebenarnya ada sintaksnya, ada nomor interruptnya yang bisa kita masukkan. Kalau kita memasukkan interrupt 20 heksa, berarti ini adalah fungsinya untuk mengakhiri program, lalu setelah diakhiri, nanti kita akan kembalikan lagi ke DOS. Gitu ya. Jadi di sini apa namanya, salah satu adanya apa namanya si 20 heksa gitu ya, 20 interrupt 20 heksa ini supaya tadi programnya berhenti gitu ya. Kalau misalkan programnya ini nggak dikasih itu, maka si program ini nggak akan tahu gitu kapan harus beres sih gitu ya. Baru makanya setelah itu ada end kan gitu ya. Kalau misalkan dia nggak selesai, nah ini bisa jadi hang kan, terus dia proses seperti itu. Nah, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, sebentar. Kita lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya kita ke yang mencetak huruf. Untuk yang nanti teman-teman bisa cek mencetak kalimat ya pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang mencetak huruf, huruf ini kan berarti dari A, B, C, D, dan seterusnya ya. Masing-masing huruf ini punya kode ASCII, ya kan ya? Sudah belajar ya teman-teman ya. Nah, untuk proses ini gitu ya, nanti teman-teman bisa coba untuk buat. Nah, ini bisa langsung misalkan di screenshot boleh ya. Nanti dicoba sendiri ya. Ini satu, kemudian di sini saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Di sini ada yang seperti yang sebelumnya, ada .model small, .code, sama org 100 heksa. Lalu ini ada label. Ya. Kemudian di sini kita mau mencetak huruf A ceritanya. Gitu ya. Kalau misalkan saya coba mungkin nanti teman-teman bisa coba juga sambil boleh di screenshot kalau nggak mau nonton rekamannya EMU86. Nah, oke ya. Nah, ini saya sambil kecilkan dulu. Aduh, nggak bisa digedein nih. Oke ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti teman-teman mau besar semua gitu ya. Nah, ini nanti diketikkan gitu ya. Misalkan .code. Nah, nanti kalian coba satu persatu gitu ya, apakah hasil seperti yang di ini ya, seperti yang ada di program. Nah, ini adalah labelnya gitu ya. Kemudian ini kalian bisa pakai misalkan AHA. Nah, ini move AHA 0,02 heksa ini adalah nilai servis untuk cetak karakter. Ini dari mana, Bu? Nah, ini adalah memang ketentuan di EMU 8086 kalau misalkan kita mau mencetak satu karakter. Gitu ya. Jadi servisnya servis 2 heksa. Kemudian move DL. Nah, ini sebenarnya untuk DL ini kita bisa pakai apa aja sebenarnya untuk si registernya gitu ya. Tapi di sini kita pakai DL, nggak apa-apa.
Nah, ini kita masukkan A, langsung A, gitu ya, pakai tanda petik, lalu interrupt 21 heksa ini untuk mencetak karakter, lalu interrupt 20 heksa ini untuk menyatakan tadi ya, bahwa memang kerjaannya sudah selesai, gitu ya. Tinggal diselesaikan, lalu dikembalikan ke DOS. Nah, di sini ada proses N. Nah, ini langsung misalkan kita langsung emulate, nah gitu ya, kita langsung boleh single step atau boleh run. Nah, kalau sudah di run, maka dia akan langsung muncul di sini adalah karakter A. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau memasukkan nggak pakai karakter, tapi pakai kode ASCII bisa. Tinggal masukkan kode ASCII dari A berapa sih? Gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk proses pencetakan karakter yang lainnya. Nah, ini ada macam-macam gitu ya, di mana di sini kalau yang berikutnya, ini adalah untuk mencetak karakter gitu ya, tapi mencetaknya itu nggak dari nggak dari pinggir. Kalau tadi kan misalkan kita set, nah ini munculnya nanti kalau di run ini kan muncul dari sebelah kiri ya kan ya. Nah, ini bisa jadi kalau kita ngetik di Word kan bisa tuh muncul ada di tengah-tengah ya nggak sih? Kita bisa kasih spasi dulu gitu ya. Kalau di Word kan gampang gitu ya. Nah, kalau misalkan di Emu ini kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Sehingga di sini kita bisa langsung masukkan gitu ya. Misalkan kita masukkan servisnya dulu. Misalkan untuk proses pencetakan karakter gitu ya bisa 02 heksa, bisa di 09 heksa. Ya, kalau misalkan dia sudah mulai ada warna dan lain-lain, nah kita gunakan yang 09 heksa gitu ya. Nah, kemudian A-nya ini adalah yang nanti akan dicetak. Nah, yang berikutnya yang register BH ini adalah untuk menunjukkan 00 heksa berarti nomor halaman layar. Kalian bisa ubah misalkan coba 01 munculnya seperti apa, 02 misalkan seperti apa, nomor halaman. Jadi dia menunjukkan nomor halaman layar. Gitu ya. Kemudian 93 heksa di sini dia menggunakan yang register BL, ini menunjukkan adanya warna atau atribut dari karakter. Nah, nanti kalian cek ya, 93 heksa ini menurut Emu ini seperti apa sih outputnya. Nah, untuk yang berikutnya, yang CX, ini khusus ya untuk CX ya. Sebenarnya untuk AH, AL, BH, BL, ini boleh yang mana aja, tapi untuk service biasanya di AH. Nah, untuk yang CX ini khusus register yang digunakan untuk kalau misalkan kita mau mencetak beberapa karakter ulangan ya. Misalkan tadi A-nya mau dicetak 3 kali, berarti tinggal move CX, 03 heksa. Artinya kita akan mencetak karakter A sebanyak 3 kali gitu. Nah, interrupt yang digunakan adalah interrupt 10 heksa. Gitu, teman-teman. Ya, nanti teman-teman silakan dicoba ya untuk yang ini. Jadi semuanya harus dicoba. Kemudian satu lagi, oke, sebentar. Nah, untuk satu lagi, ini kalau misalkan kalian punya program yang seperti yang kemarin tuh mungkin saya nggak tahu tugasnya sama apa enggak, mungkin yang sebelumnya ada Fibonacci. Nah, untuk memudahkan gitu ya, kalau misalkan kita sudah punya program, ada isi programnya, kita tinggal di loop saja gitu ya. Misalkan di sini ada label. Di dalam label itu kan kita sudah menuliskan ya isi programnya seperti apa. Nah, dengan menggunakan loop ini kalian akan memudahkan mempercepat atau mengefisiensikan program yang mau dibuat, karena kalau misalkan itu saja yang mau dikerjakan ya udah tinggal loop, lalu nanti dia akan melompat lagi ke yang si label ulang, lalu nanti akan dieksekusi lagi isi label ulangnya dan seterusnya gitu ya. Intinya sih seperti itu. Nah, seperti ini yang nanti bisa digunakan ya. Kemudian untuk yang proses pencetakan beberapa karakter. Nah, ini yang bawah ini untuk mencetak beberapa karakter. Untuk mencetak beberapa karakter ini biasanya, nah ini yang ada di sini ini adalah untuk mencetak beberapa karakter kalau misalkan
gitu ya. Kalau misalkan karakternya ini kita mau otomatis menambah, yaitu dengan menggunakan increment. Kalau misalkan decrement itu berkurang. Seperti apa maksudnya? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk A, jadi awalnya awal banget gitu ya. Di sini kan ada dua label, proses sama label ulang. Label proses di sini dia akan mencetak huruf A gitu kan ya. Huruf A lalu dicetaknya sebanyak 10 kali karena ada CX, 10 heksa. Jadi yang proses untuk yang label pertama ini dia akan mencetak huruf A sebanyak 10 kali. Nah, lalu nanti ketika dia masuk ke label ulang gitu kan ya, maka dia akan melakukan proses cetak karakter dulu gitu kan ya. Harus dicetak dulu nih interrupt 21 heksa seperti yang sebelumnya. Ini akan muncul huruf A, lalu dengan menggunakan increment, increment-nya yang mana? Increment-nya adalah register yang berisi A, makanya increment DL. Increment DL sehingga nanti akan naik tuh satu gitu. Increment DL berarti A, B, C, D dan seterusnya. Apalagi kalau kita pakai loop ulang berarti setelah sampai loop ulang dia akan masuk lagi ke label ulang, lalu masuk ke sini di increment lagi gitu ya, dan seterusnya begitu. Lalu setelah itu baru di interrupt 20 heksa, setelah itu di end gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mau mencetak beberapa karakter secara otomatis, nah ini bisa menggunakan increment atau decrement gitu ya. Nah, sekarang tugasnya nanti silakan teman-teman. Oh iya, maaf. Nanti silakan teman-teman mana ya? Oh, liur. Nah, ini untuk tugasnya nanti silakan dikerjakan di ini ya. Dikerjakan masing-masing. Aduh ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi perintahnya atau latihannya yang dibuat laporan, silakan teman-teman buat program. Ya, program ini kalian coba, lalu nanti kalian buat apa namanya laporannya ini berupa video penjelasan aja ya kalau gitu ya. Silakan dibuat video penjelasannya. Nanti untuk video penjelasan ini direcord saja, gitu ya. Setelah direcord nanti diupload saja linknya begitu. Nanti saya sampaikan juga ke Bang Amin gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa poin yang 1, 2, 3, 4. Yang poin pertama, silakan nanti kalian cetak nama panggilan kalian. Misalkan kalau saya Ina, berarti INNA. Berarti di sini saya harus buat program untuk memunculkan huruf I, huruf A, N, huruf N, huruf A. Mudah ya. Nah, kemudian untuk cetak huruf A sampai Z, nah berarti kalian bisa pakai ini juga sebenarnya ya. Kemudian huruf Z sampai A, nah ini gimana? Tinggal dibalik, begitu kan ya. Lalu yang berikutnya di sini silakan buat dalam assembly untuk mencetak nama kalian sendiri. Nama lengkap dari A sampai Z, lalu diberi warna atau diberi karakter. Makanya di sini nanti teman-teman silakan dieksplorasi. Yang ini kan sebenarnya udah ada nih warnanya ya, warna atau atribut dari karakter gitu ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba kira-kira warna merah apa sih, warna biru apa sih, dan seterusnya. Begitu. Itu saja tugasnya. Jadi hanya 4 poin, hanya 4 poin ini saja. Nanti silakan diupload di YouTube saja. Nanti yang dikumpulkan adalah link playlistnya saja, link videonya aja. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ibu, maaf izin konfirmasi, Bu. Iya, silakan. Kan kata Ibu tadi ini sekaligus pertemuan praktikum. Nah, ya, betul. Nah, besok ini, Bu, ini sekaligus A1 sama A2, Bu, praktikumnya. Iya, betul. Sama. Nggak ada praktikum lagi yang A2. Jadi kemarin kesepakatan sama Pak Ridwan, jadi nanti karena jadwalnya sama ya, jadi nanti hari pekan ini sama saya, nanti pekan depan sama Pak Ridwan. Pekan lalu udah sama Pak Ridwan kan ya, yang A1, A2 ya.
Iya, Bu. Ya, betul. Jadi sekalian pekan ini sama saya, nanti pekan depannya lagi sama Pak Ridwan gitu. Karena jadwalnya barengan gitu. Karena memang biasanya di lab pun kalau labnya sampingan, kita gantian untuk ini ya, untuk handle. Gitu sih, teman-teman. Jadi nggak ada praktikum lagi ya besok ya. Langsung ngerjain tugas aja. 1 pekan aja nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Gusti. Mau Ada Bu lagi? izin bertanya. Iya, boleh. Untuk Silakan. buku petunjuk praktikumnya nanti di-share nggak, Bu? Nah, nanti paling saya akan share yang lampirannya aja. Nanti untuk petunjuknya mungkin saya share-nya di Evita ya. Oke, baik, Bu. Per bab. Nanti ngertiin saya ya. Oke, gitu ya. Sip. Oke, kalau sudah berarti semoga sih bisa dipahami. Nanti recordnya kalau perlu nanti saya share lagi. Nanti diingatkan aja karena kadang saya suka lupa gitu ya. Karena menunggu prosesnya pun kadang nggak bisa langsung ada gitu ya. Oke, begitu saja mungkin ya teman-teman. Selamat bertemu lagi mungkin beberapa pekan ke depan. Semoga sehat semuanya, semoga lancar proses dan kegiatan pembelajarannya. Terima kasih dari saya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.